Selamat sore teman-teman. Tadi saya maunya live streaming, kok nggak bisa ya? Nggak ngerti saya. Memanfaatkan live streaming itu nggak ngerti saya. Mohon dimaafkan, karena saya juga belum pernah coba. Hari ini, sore ini kebetulan saya dapat orderan di Bandara Internasional Ngurah Rai. Nah, saya ingin menginformasikan bahwasanya situasi hari ini bandara cukup lumayan ada kedatangan. Kalau kita mengacu dari situasi pandemi saat ini, ada peningkatan dari kunjungan wisatawan ke Pulau Bali. Jadi saya lihat ada peningkatan kedatangan waktu saya lewat tadi. Semoga ini ke depan sektor pariwisata di Bali benar-benar ada peningkatan, walaupun tidak signifikan, paling tidak dengan banyaknya kedatangan di bandara ini. Sebelum rencana bandara itu dibuka untuk penerbangan langsung internasional per tanggal 1 Desember ini, menjadikan bagian bagi kita bahwa kenaikan kunjungan betul-betul akan terjadi. Nah, ini saya kebetulan teman-teman bisa lihat di pintu keluar itu lumayan banyak kendaraan yang keluar dari bandara. Yang biasanya saya lihat itu jauh berkurang, ini sudah ada peningkatan. Cuma kalau dibandingkan waktu normal sebelum ada pandemi, ya sudah pasti ini belum ada apa-apanya. Nah, itu yang arah mau jalan keluar, banyak mobil yang menuju arah Denpasar, mungkin itu menuju pintu keluar dari Bandara Ngurah Rai. Nah, kalau di internasional kemungkinan suasananya saya lihat masih sepi teman-teman. Kalau di kedatangan lokal, kedatangan dari dari berbagai provinsi itu yang turun di Bandara Internasional Ngurah Rai itu lumayan ada peningkatan. Nah, tadi juga saya lihat itu yang baru datang, yang nyebrang itu lumayan. Nah, di sebelah kiri saya itu banyak penumpang yang baru datang. Nah, jadi yang mereka mungkin baru turun dari pesawatnya untuk bersiap-siap menunggu jemputan atau mencari taksi. Nah, itu yang sudah banyak teman-teman, sudah banyak. Ini ada kunjungan ke Bali ini. Mohon maaf tadi terputus waktu saya mindahin posisi kamera. Nah, ini saya balik lagi ke di area keberangkatan nih, karena tidak ada jalur kecuali memang harus melintasi area keberangkatan ini. Tadi saya menurunkan penumpangnya di sini. Nah, ini banyak yang order ini teman-teman. Jadi
ini ada peningkatan yang sangat-sangat untuk situasi sekarang ini sangat-sangat menakjubkan. Sudah ada shuttle yang mungkin akan menjemput wisatawan, sudah ada mungkin transport lokal atau transport online yang lagi standby di area area keberangkatan. Kemungkinan mereka sudah janjian di sana, kita tidak tahu. Yang jelas saya bisa menebak itu adalah transport yang biasa mangkal di area bandara. Semoga ini bisa meningkatkan penghasilan bagi driver, teman-teman. Wah, saya juga jadi tidak menyangka. Nah, itu di Solaria tuh sudah ada yang lagi santai, mungkin selepas mereka dari penerbangan menikmati kudapan. Sudah banyak yang sudah, nah itu yang sudah mungkin dijemput dijemput travel agentnya, bisa jadi itu ada yang pada naik. Di parkiran di parkiran, gedung parkiran juga sudah banyak kendaraan yang terparkir mungkin untuk menunggu kedatangan tamu-tamu mereka, untuk menjemput tamu-tamu mereka. Nah, ini lihat nih, di depan saya itu kendaraan tuh pada berlalu lalang di area jalur yang mengarah pintu keluar. Nah, ini kalau saya ingin melihat situasi yang ada di keberangkatan internasional seperti apa, saya juga kurang tahu. Mumpung kesini nih, biar nggak sengaja kesini, biar sekali antar tamu kesini kita langsung dapat gambar, biar tidak keluar uang parkir lagi. Tinggal sekali bayar uang parkir, sudah kita dapat informasikan situasi yang kebetulan hari ini ada peningkatan daripada hari-hari sebelumnya. Nah, itu area keberangkatan internasional. Saya mau lihat, teman-teman, seperti apa situasi yang ada di area keberangkatan internasional. Nah, ini kita belok ke kiri, ini kita akan menuju ke keberangkatan internasional. Apakah suasananya rame atau tidak, karena memang belum dibuka. Untuk penerbangan internasional kemungkinan belum dibuka, tapi rencana tanggal 1. Nah, ini suasana sepi, teman-teman, sepi sekali. Tidak ada yang berlalu lalang di sini. Benar adanya memang keberangkatan di internasional maupun kedatangan internasional ini memang masih ditutup, teman-teman. Ini tidak ada, mungkin yang nongkrong ini hanya taksi-taksi yang memang sering main di sini di bandara, taksi-taksi yang memang terbiasa bermain di bandara. Nah, kalau teman-teman, nah teman-teman bisa lihat tuh
suasana di keberangkatan internasional cukup sepi, parkirannya juga tidak ada kendaraan yang terparkir di apa namanya, di bangunan parkir ini, saya lupa lagi namanya. Maklum kita sudah error-erroran begini teman-teman. Nah memang betul ini di kedatangan maupun di keberangkatan internasional belum dibuka. Jadi memang belum ada pesawat langsung yang datang dari ataupun yang keluar dari Bandara Ngurah Rai yang khusus dengan penerbangan langsung ke Bali. Informasi yang saya dengar, tamu-tamu yang datang dari luar negeri itu turunnya di Bandara Soekarno-Hatta mungkin ya, di Jakarta kalau tidak salah itu yang saya dengar. Dan dari Jakarta baru mereka menggunakan pesawat lokal dengan tujuan ke Bali. Kita kembali ke jalan tadi teman-teman. Kita balik ke jalan tadi yang sudah kita lewati tadi. Jadi saya melihat ada peningkatan yang lumayan untuk di masa pandemi ini. Ukuran saya menilai itu sebuah kemajuan, sebuah tindakan yang untuk menyelamatkan pariwisata yang ada di Bali ini. Semoga ini benar-benar menjadikan situasinya semakin normal. Nah kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Itu ada juga yang nyebrang tamu-tamu, tapi kebanyakan tamu-tamu yang datang ini tamu-tamu lokal teman-teman. Jadi tamu-tamu wisatawan Nusantara yang dominan saya lihat di sini. Kebanyakan mereka yang ada di seputaran bandara ini. Jadi kesimpulan saya memang untuk penerbangan langsung itu memang belum dibuka. Kemungkinan besar tanggal 1 ini akan menjadi benar-benar dibuka, karena pariwisata walaupun sebagian kecil pariwisata di Bali memang sudah mulai dibuka. Ini dibuktikan dengan adanya kedatangan dari penerbangan lokal. Begitu teman-teman. Saya kira seperti itu. Jadi denyut pariwisata mungkin akan segera kembali hidup. Paling tidak bisalah untuk mengais rezeki kita sebagai penjual jasa di bidang jasa. Begitu teman-teman. Nah coba kalau saya masuk, bisa tidak ya masuk ke kedatangan internasional, apa
Apa bisa lewat atau tidak? Coba saya mau lewatin saja dulu sebentar. Nah, itu lihat teman-teman, itu udah mulai sedikit ada kepadatan. Ada kepadatan di area pintu keluar bandara. Nah, ini saya mau masuk ke kedatangan internasional. Apa ditutup nggak ya pintunya? Apa ada penghalang tidak ya? Oh, bisa lewat. Nah, ini sepi sekali, benar-benar sepi. Ya memang karena belum dibuka. Nah, ini di kedatangan ini sepi sekali teman-teman tuh. Tidak ada yang berseliweran di sini. Kalau dulu ini semasa normal nih, waduh padat sekali teman-teman. Padat. Nah, itu suasananya betul-betul sepi teman-teman. Jadi memang belum dibuka untuk penerbangan langsung. Oke teman-teman, sepertinya itu informasi yang bisa saya infokan ke teman. Maaf teman-teman, itu gambar saya terputus-putus karena memang karena memang kalau ditekan nih, saya punya HP kok putus nyambung. Nah, ini yang baru masuk ke dalam bandara ini lumayan banyak juga teman-teman. Jadi mereka mungkin akan ada jemputan atau ada banyak yang keluar dari bandara juga nih, maksudnya keluar Bali. Mungkin mereka yang sudah habis masa liburannya balik lagi ke daerahnya juga lumayan banyak. Yang masuk juga banyak, yang keluar juga lumayan banyak. Nah, ini kita tidak lagi melewati area tadi, tapi kita langsung akan menuju pintu keluar dari Bandara Ngurah Rai teman-teman. Jadi saya kira cukup itu yang informasi yang saya dapatkan di sini. Paling tidak bisa menambah masukan, menambah informasi bahwasanya di Ngurah Rai, umumnya di Pulau Bali, pariwisata sudah bisa dinikmatin. Tetapi tetap kita harus mengacu pada aturan dan anjuran pemerintah yang tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, itu lihat teman-teman, kalau di pintu keluar ini sudah banyak yang keluar masuk, begitu kurang lebih yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Nah, ini lumayan antreannya untuk situasi sekarang ini, termasuk lumayan padat teman-teman. Syukur saya ada pengantaran ke bandara nih, jadi saya bisa dapat informasi tentang situasi yang ada di bandara teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di pintu keluar.
Kita sudah berada di pintu keluar Bandara Internasional Ngurah Rai. Selanjutnya kita akan keluar bandara untuk kembali menuju Denpasar. Nah, harus bayar parkir dulu teman-teman. Nih, Rp5.000. Parkir ke bandara Rp5.000 teman-teman. Itu dengan durasi maksimum 2 jam. Makanya saya bilang kalau sengaja ke dalam bandara ntar nantinya itu malahan buang-buang duit. Kalau dapat duit banyak mah nggak apa-apa teman-teman, tapi kalau belum dapat duit sudah buang-buang duit, itu yang bikin repot itu teman-teman. Repot bukan bagaimana, repot hanya untuk sesuatu yang tidak penting, karena apa yang kita lakukan ini belum menghasilkan, kecuali sudah menghasilkan baru tidak jadi masalah. Bukan begitu teman-teman? Kalau kita berpikiran ekonomis ya harus begitu teman-teman. Sudah dari zaman SD kita dikasih pepatah sambil menyelam minum air. Pepatah yang sangat bermanfaat buat kita yang masih kembang kempis. Begitu teman-teman. Nah, ini kita ada di Jalan Airport Ngurah Rai. Ini jalan Airport Ngurah Rai teman-teman. Kita akan keluar dari Bandara Ngurah Rai. Kita sudah keluar dari Bandara Ngurah Rai teman-teman. Cuma kita belum keluar dari Kelurahan Tuban, karena Bandara Ngurah Rai ini berada di Kelurahan Tuban. Kelurahan Tuban, tapi ini bukan Tubannya yang di Jawa Timur teman-teman. Ini Tubannya di Pulau Bali, karena Pulau Bali juga ada Tuban, sama dengan di Jawa Timur juga ada Tuban. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lepas dari Bandara Ngurah Rai. Selanjutnya saya akan menuju Denpasar, balik kandang. Begitu teman-teman. Taman Satria Gatotkaca. Semoga apa yang saya sampaikan ke teman-teman menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Mana tahu teman-teman mau berwisata ke Bali, boleh menghubungi saya teman-teman. Sekalian kita promosi. Nanti ada harga spesial buat teman-teman yang baik hati kalau memilih saya sebagai drivernya. Kalau memilih yang lain, yaitu silakan langsung aja negosiasi sama yang bersangkutan. Saya tidak tahu teman-teman, karena masing-masing jiwa pasti berbeda tulisan jidatnya. Oke, sampai di sini dulu video yang saya ingin sampaikan, dan terima kasih buat teman-teman yang berkesediaan untuk menonton video-video saya. Saya akan selalu update tentang informasi terkini Pulau Bali dan
khususnya Denpasar dan sekitarnya. Kalau seluruh Bali sepertinya saya tidak akan bisa mencapai target, karena walaupun Bali itu kecil dilihat dari petanya, tapi kalau di darat kita keliling-keliling itu sudah bikin pantat panas. Baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita-cerita kita mengenai informasi di Denpasar dan sekitarnya, umumnya di Pulau Dewata. Sampai jumpa pada video pada tayangan berikutnya. Oke teman-teman, cheerio.